Ya pemirsa, seperti sudah dikabarkan sebelumnya, ini alat deteksi COVID yang bernama Genus buatan dokter-dokter dari Universitas Gadjah Mada sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan, begitu pemirsa. Namun sebenarnya bagaimana cara kerja dari alat ini dan kemudian apa yang membuat alat ini berbeda dengan alat uji tes corona atau COVID-19 yang sudah beredar ataupun sudah dilakukan selama ini. Saya saat ini sudah bersama dengan salah satu anggota dari tim pembuat Genus ini, sudah ada Dr. Dianka Nurputra. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, baik. Kita akan langsung saja ya, ini melihat alatnya seperti apa, kemudian juga cara kerjanya seperti apa. Ini bagaimana, Dok? Bisa dijelaskan, Dok? Ini alatnya sudah ada di samping kami, begitu pemirsa. Ya, memang ini alatnya bentuknya seperti ini ya. Bukan kayak kotak tisu ya, kayak mobil cantik seperti ini, beratnya kurang lebih 5 kg, dan kemudian alat ini nanti ada cartridge yang disambung dengan HEPA filter, tempat di mana dia akan dicolokkan dengan kantung plastiknya. Dan alat ini tersambung dengan komputer yang di mana di sini ada otak AI yang akan mengolah hasil pembacaan hembusan nafas dari pasien-pasien COVID maupun yang non-COVID yang nanti akan kita masukkan di dalam cartridge ini. Nah, nanti dari sini kemudian kita akan keluar hasilnya langsung positif apa negatif. Saat ini alat ini dalam posisi sedang memanasi sambil membaca konteks udara di lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya alat ini mengatakan bahwa udaranya bagus, berarti siap dipakai. Nah, sekarang kita akan coba, mau mungkin siapa yang jadi korban nanti ini untuk uji coba, mungkin Pak Mas Arga ya. Nanti kita akan masukkan dan kita bisa ngetes alat VOC-nya Mas Arga bagaimana. Oke. Sebelumnya bisa dijelaskan, Dok, ini alat yang dipegang ini apa, Dok? Yang ini yang akan selalu diganti begitu ya, untuk setiap pasien ataupun setiap orang ini akan selalu diganti begitu pemirsa. Bukan ya. Jadi ini adalah kantong napas yang akan selalu nanti diganti setiap kali pakai, bentuknya seperti ini. Jadi nanti setiap individu yang akan diperiksa nafasnya nanti akan menarik nafas 2 kali dengan menggunakan masker, kemudian setelah itu yang ketiga dihembuskan ke dalam katup ini, setelah nanti dikunci dengan ini. Dan setelah dikunci, nafas dihembuskan sampai kantongnya melembung, kemudian dikunci, nah itu sudah tidak akan keluar. Nah setelah itu nanti baru dicolokkan ke mesin ini, dan setelah itu nanti mesin secara aktif akan menyedot hembusan nafasnya dari setiap individu yang diperiksa itu, kemudian keluar hasilnya di layar laptop ini, gitu. Kira-kira berapa lama, Dok, sampai hasilnya ini keluar? 3 menit. 3 menit ya. Nah, perbedaan dengan alat tes yang sudah ada, biasanya kan ada yang menggunakan antibodi dan kemudian juga ada antigen begitu ya. Ini apa yang berbeda? Apa yang berbeda dengan alat ini? Kalau rapid test antibodi kan yang diperiksakan respon antibodi terhadap si virus, artinya respon dari host, respon dari kita. Dan itu baru terdeteksi hari keempat kelima. Kalau antigen yang diperiksa adalah partikel dari virusnya yang diambil dari swab di sini, tapi diperiksanya dengan antibodi yang ada di rapid test yang kecil itu. Nah, kalau ini yang diperiksa adalah metabolit dari si virus. Metabolismenya bentuknya yang disebut VOC atau volatile organic compound. Di situ SARS-CoV-2 itu punya metabolit yang polanya spesifik. Salah satunya yang paling tinggi itu etilbutanoat sama dihidrobenzen, serta ada beberapa metabolit lain yang memang membedakan dengan patogen yang lain, seperti itu. Baik, kalau begitu saya akan langsung mencoba ini supaya pemirsa yang ada di rumah juga lebih jelas begitu ya, Dok ya, tentang bagaimana fungsi ataupun juga cara kerja dari alat ini, Genus COVID-19 ini. Baik, ini sedang disiapkan juga dan seperti disampaikan tadi, ada kecerdasan buatan juga ini yang digabungkan di dalam komputer ini. Baik, silakan. Bukan sendiri, Las. Pakai maskernya ditutup. Maskernya ditutup. Oh, baik. Ini mungkin saya pegangin. Nah, baik, sudah. Maskernya ditutup. Terus nanti, bukan, ambilkan dari bawah masker. Oh, baik. Oh, ya, baik. Ditiupkan. Kunci dengan kunci tadi. Iya, kunci. Ya. Bukan, kuncinya begini, komisi. Oke, sudah. Ya agak kempes tapi tidak apa-apa. Baik, sudah ada contohnya begitu pemirsa, dan ini akan keluar hasilnya selama 2-3 menit begitu ya, Dok ya. Baik, dan ini alat sudah dihubungkan dengan kantong udara yang berisi nafas saya dan ini nanti akan mendeteksi begitu. Saat ini kurvanya sedang bergerak begitu ya. Ini kira-kira tingkat akurasinya berapa persen? Kalau dari hasil uji klinis kita kemarin selama 2 bulan di 8 rumah sakit dengan 2.000 subjek, kita dapatkan sensitivitasnya itu sekitar 90-92%. Spesifisitasnya 95-95% dengan akurasi 93%, kurang lebih begitu.
tapi ini juga ada berbagai pendapat, salah satunya yang mengatakan bahwa untuk genus sendiri ini hanya akan melihat virus yang ada di tenggorokan, jadi memang kurang akurat. Ini bagaimana Pak, deteksi virus yang ada di tenggorokan, ini bagaimana Pak? Ini ya sebentar lagi keluar ya, negatif atau positif. Kalau positif jangan. Ya, negatif ya. Mas. Oh iya, baik. Hasilnya negatif pemirsa. Lalu bagaimana ini untuk tingkat akurasinya? Ini karena ada berbagai pendapat begitu. Pasti tegang ya Mas Arga ya. Kalau positif saya langsung kabur pemirsa. Oke, jadi akurasi itu dilihat dari apa? Pertama kita harus lihat. Oke, sensitivitas, spesifisitas. Itu tataran akurasi dalam level komunitas. Artinya kalau kita menyebutkan performa alat itu dilihat sensi spes itu untuk komunitas. Kalau kita lihat dari akurasi individu per individu, kita bisa melihat dari namanya nilai PPV, Positive Predictive Value. Salah satunya kalau alat ini Positive Predictive Value-nya 87-88%. Nah seperti itu. Nah sehingga di sini kita bisa melihat tataran sekitar false positif dari alat ini sekitar 10-12%. Dan karena kondisi seperti itu, maka kita lebih mengutamakan memang alat ini dipakai untuk screening. Ya, jadi dipasang di depan, sementara kalau ketemu positif, konfirmasilah dengan PCR. Saya ingin juga meluruskan ada beberapa berita yang mengatakan, wah alat ini akan mengganti PCR. Terlalu jauh dan terlalu overclaim untuk mengatakan seperti itu. Alat ini lebih pas untuk saat ini dipakai sebagai rapid test, mendampingi rapid test antigen, mendampingi antibody, yang bersama-sama nanti bisa membantu mencegah atau memutus transmisi penularan COVID-19 dengan lebih banyak menemukan pasien-pasien yang kasusnya positif. Gitu kira-kira, Mas Arga. Baik, terima kasih banyak Dr. Dian dan pemirsa. Seperti sudah disampaikan tadi bagaimana cara kerja alatnya. Bahkan saya sendiri sudah melakukan tes uji coba yang alhamdulillah untungnya ini hasilnya adalah negatif ya Dok ya. Begitu. Ya, demikian dari Yogyakarta, kembali ke Jakarta bersama dengan Maria Asegaf dan juga Arif Fadil. Satu kantor melihat hasil, menunggu hasilmu, Arga itu deg-degan loh Kak. Ya kan? Bener. Terima kasih Dr. Dian juga yang sudah memperkenalkan juga ya pada kita dan kita mensosialisasikan pada masyarakat. Nanti kita akan ke Mas Diki di Brisbane, Australia ya. Tanggapan Anda Mas Diki usai jeda pada hora berikut. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Saya ingin langsung ke Brisbane, Australia. Mas Diki masih bersama kami. Mas Diki. Fadil, Maria. Mas, dalam dunia epidemiologi sering dibahas juga soal rapid, soal PCR dan lain sebagainya. Saya juga ingin dong minta tanggapan Anda soal yang dipaparkan oleh Dr. Dian langsung dari UGM Yogyakarta tadi, genos ini. Ya. Mas Diki. Ya, ini satu hal yang perlu diapresiasi ya, inovasi. Karena gini, saya kan terlibat pandemi sejak 2003 lalu ya, Mas Fadil, Mbak Maria. Saya merasakan ketika 2003 itu kita harus kirim sampel ke Atlanta waktu SARS itu. Pada saat itu kapasitas kita pemeriksaan itu begitu minimnya ya. Dan saat ini saya melihat tentu ada ya peningkatan itu. Nah, makanya oleh sebab itu sedikit saya pesankan perlu sektor kesehatan itu ada di leading terdepan supaya dia bisa memperkuat karena mendeteksi kelemahannya. Dalam kaitan ini dalam kapasitas testing perlu sekali kita mencari cara lain karena kan PCR ini kan mahal, waktunya juga lama, relatif kompleksnya. Ada perlu saat ini tentu ada rapid test ya, antigen terutama untuk deteksi ada tidaknya infeksi ini. Nah, dengan adanya temuan inovasi ini sebetulnya di berbagai negara saat ini dalam pola yang sama, Mas Fadil. Mereka melakukan disebut dengan breath analyzer ya untuk COVID-19. Saat ini saya deteksi udah lebih dari 20-an negara nih dan tapi semuanya masih dalam proses karena begini, ini adalah satu langkah maju karena ini non invasif ya. Tidak, orang kan tidak sampai dicolok-colok. Tapi harus dipahami bahwa ini adalah dalam tataran screening ya. Jauh lebih sensitif daripada screening dengan termogan, jauh lebih sensitif dan lebih efektif tentu seperti misalnya di di stadion atau di tempat-tempat yang umum ya, misalnya masuk kantor seperti tadi disinggung Mas Fadil tuh. Nah, ini akan sangat efektif. Namun ini harus dipahami juga bahwa selain menjanjikan harapan, ini masih relatif baru ya, masih relatif baru dan tentu masih perlu ada uji-uji klinis lain dan terutama begini, mekanisme dasarnya kan sebetulnya makanya kita dengar tuh ada juga beberapa bandara di Eropa mulai melakukan dengan binatang ya, anjing nih ya, dia bisa mengendus. Nah ini mekanismenya sama ya, dan testing seperti ini dengan melalui nafas ini sama seperti misalnya orang
ini mabok nggak, berapa kadar alkoholnya. Kemudian juga diabetes, kanker, beberapa juga sudah lebih dari 10 tahun lalu juga ada riset yang sama. Nah ini polanya sama. Nah ketika orang itu terinfeksi katakanlah COVID-19, nah virus ini kan di dalam tubuh ini terjadi aktivitas metabolik yang menghasilkan gas tertentu yang menjadi semacam fingerprint dari virus itu. Nah gas inilah yang dideteksi, itu prinsip mendasarnya. Namun harus diketahui juga bahwa apakah ada virus lain yang juga memiliki katakanlah fingerprint yang hampir sama dengan virus SARS-CoV-2 ini. Yang ini yang tentu harus ada penelitian lain. Kemudian apakah juga misalnya ada pengaruh obat-obatan yang diminum oleh orang tersebut atau kondisi lain yang juga bisa menjadi false positif tadi atau false negatif tadi. Nah itulah sebabnya sebetulnya dalam selain kabar baiknya, tapi tentu harus kita tempatkan dalam porsi atau posisi yang akademis bahwa ini perjalanan masih jauh. Ya. Okay. Bahwa ini bisa kita gunakan tentu, tapi ini adalah satu pola screening yang bisa kita lihat, apalagi sudah ada izin edarnya, kita lihat tentu pembandingnya tetap harus PCR untuk memastikan keakuratan ini. Oke, Mas Diki, ini kita bahas dari sisi screeningnya tadi yang seperti Mas Diki sampaikan, karena tentu hasil akhirnya harus dikonfirmasi melalui swab PCR, begitu kan? Nah, jika berbicara mengenai screening yang saat ini digunakan di Indonesia adalah sejauh ini adalah rapid antigen yang sensitivitasnya juga dirasa lebih tinggi. Untuk Jinos sendiri juga sensitivitasnya bahkan 89 hingga 92%. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian Jinos ini dapat pada titik akhirnya dapat menggantikan rapid antigen? Enggak. Jadi bagaimanapun ini kalau saya melihat dia karena begini, ingat bahwa COVID-19 ini penyakit baru. Jadi banyak tes itu sifatnya itu binary, ya, kayak mata koin gitu. Jadi positif negatif. Tapi ingat ada beberapa virus yang seperti HIV, ya. HIV itu nggak positif negatif, tapi dia ada window period namanya. Nah ini yang belum kita ketahui tentang COVID-19. Jadi tes yang sifatnya binary tentu harus kita terpastikan seiring dengan perkembangan penemuan dari penyakit COVID-19 ini sendiri. Sedangkan rapid test katakanlah antibody, kemudian antigen, itu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi untuk dibandingkan dengan ini saya kira masih perlu waktu cukup panjang ya, dan apalagi ini masih relatif baru. Kita jangankan COVID-19 kan yang deteksi nafas dengan kanker dan kemudian juga diabetes segala macam ini pun masih sudah lebih dari 10 tahun masih juga berproses. Artinya kita tetap posisikan dalam posisi yang tetap realistis dan juga tetap akademis. Dan ini masih tentu ini harapan bagus ya, dan ini setidaknya kalau saya melihat saat ini bisa cukup menggantikan yang termogan. Ini udah setidaknya ya untuk sensitivitas jelas lebih sensitif daripada menggunakan termogan. Jadi levelnya di screening awal banget ya termogan berarti. Masih di screening awal. Tapi harus diperhatikan tadi saya melihat prosesnya, kita harus lihat algoritmenya ya, buat algoritma supaya aman. Ketika mengambil sampel juga jangan sampai ada potensi penularan. Jadi apakah ini mau base-nya outdoor atau base-nya satu bikin klinik kecil? Nah ini yang juga harus diperhitungkan. Karena kan itu kan pakai udara yang notabene kan droplet bisa memungkinkan ya Mas Diki. Betul sekali. Jadi ini jangan sampai ada potensi penularan lain yang tadinya kita tujuannya screening terjadi malah terjadi. Itu yang juga harus dipertimbangkan. Ya. Baik. Betul. Terima kasih Mas Diki atas analisa dan paparan Anda. Kita nanti berjumpa lagi ya di lain waktu ya. Pasti akan berjumpa lagi dengan Mas Diki. Sehat selalu untuk Anda Mas Diki. Sehat selalu Mas Diki, terima kasih. Salam Mas Fadil, Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sih Maria, apapun itu saya tetap harus bangga. Karena Indonesia produk lokal. Produk tenaga-tenaga pemikir ahli Indonesia itu sudah bisa menghasilkan sesuatu buat dunia. Ketimbang dunia menghina-hina kita gitu loh. Meleset-melesetin lagu kebangsaan dan apa. Cuma bisanya kayak gitu doang gitu loh. Iya kan? Karena selama ini kita juga masih menggunakan produk-produk yang impor gitu ya. Kalau memang ada dan masih banyak celahnya,
dikembangkan lagi lah ya. Kita Baik. harapnya seperti itu ya Fadil ya. Informasi ini sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ingat selalu dimanapun Anda berada untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Ya, dan jangan lupa pemirsa Anda juga dapat menyaksikan segala informasi dan juga berita melalui laman tvOneNews.com. Saya Maria Segaf. Arif Adil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.